niat puasa ini, yang kedua rukunnya itu meninggalkan semua yang membatalkan secara sadar. Sadar ini membatalkan tanpa dipaksa. Karena kalau dipaksa suruh makan, nanti ada syarat pemaksaan tuh. Syarat pemaksaan ada 5. Di antaranya dia nggak bisa melawan orang yang memaksa, dan orang yang memaksa ini mampu menunjukkan sesuatu yang berbahaya baginya kalau dia nolak. Ada 5 tuh pokok syaratnya. Baru tuh kalau ente makan, kalau lu nggak makan gue matiin nih. Terus ente kayaknya bener kagak nih orang ngomong. Waktu dia nembak temennya, Dor, lu kan mati, lu mau mati. Nah, baru deh tuh. Mau dia makan tuh. Nah, itu baru tanpa paksaan. Kalau dipaksa gitu, batu nggak jadi batal Kemudian dia bukan orang yang awam masalah ibadah puasa. Artinya dia mengerti. Mengerti. Nah, kalau udah ini, maka nggak batal puasanya apabila dia lupa atau dipaksa atau dia nggak tahu nih. Dia taunya kalau batal puasa misalnya makan nasi minum air putih, dia ngopi air putih beda, nggak batal kayaknya ini mah. Ini awam kan ya, mungkin dia baru keluar dari hutan atau hidup di dalam gua yang kagak ada ulama atau baru masuk Islam, atau lahir di awal peradaban Islam. Orang-orang seperti ini, nah itu nggak batal kalau seperti itu. Nah, kalau ente hidup di tengah ulama, ente sadar namanya membatalkan puasa itu masuk segala sesuatu ke dalam mulut atau lubang terbuka, mau apapun yang masuk, tai lagi ente masukin ke dalam, batal. Ente sadar, ente tahu nggak ada yang maksa, tapi ente kerjakan, itu batal. Kecuali ente ngerjain lupa. Ilok bulan puasa orang lupa. Puasa Ramadan lagi, mustahil orang sedunia puasa. Tetangga pada puasa dia lupa nih puasa nih hari. puasa yang ke-28 lagi. Ini ngaco nih. Paham tuh Nah, jadi orang yang dianggap awam itu ada 2 Pertama, dia hidup jauh dari ulama seperti di dalam hutan atau di dalam goa. Mungkin maknya lahirin di goa, ditinggal digedein sama macan misalnya. Atau sama kucing atau sama kampret. Tumbuh dewasa, terus dia ke kota nyari emaknya. Nah, masuk bulan puasa, dia nggak tahu karena dia nggak dapat bimbingan ulama hingga dia nggak tahu kalau bulan puasa itu nggak boleh makan, dimakan dan minum. Nah, itu baru dianggap awam. Tapi orang sekarang banyak yang ngerti belaga awam. Ngerti dia nih bulan puasa, tapi tetap nongkrong di warteg tetap ngopi. Gitu yang puasa suruh toleransi, kan gila bulan puasa, yang nggak puasa dimuliain, yang puasa disuruh toleransi. Gila orang sekarang. Itu yang pertama, hidup jauh dari ulama. Yang kedua, dia hidup di awal peradaban Islam atau dia mu'alaf Pak Abdul ini awam dianggap. Nah, itu ketika dia menjalankannya karena ketidaktahuan, itu nggak dianggap batal puasanya ketika dia berpuasa, Bang. Tapi kayaknya kalau sebelumnya Pak Abdul apa nih? Katolik apa Protestan? Protestan. Kalau di Katolik tuh ada juga puasanya dia 2 bulan dalam setahun. Itu dianggap kalau sekarang ini kayaknya orang paham semua dah yang namanya puasa Paling yang detailnya aja tuh dalam Islam kayak yang kemarin jelaskan tuh yang membatalkan pahala tuh ada namanya ghibah, namimah terus apa lagi tuh, sumpah palsu apa itu, berkata kasar, bohong, adu domba Kalau itu yang 6 perkara kemarin
Itu. Jadi 2 tuh rukun puasa ya. Pertama niat, niatnya harus setiap hari, setiap ibadah, dan dia harus ditentukan ya. Puasanya puasa apa yang mau dipuasakan ya, disebutkan. Itu yang pertama. Dan niatnya itu kalau puasa wajib sebelum fajar, kalau puasa sunnah boleh setelah fajar kalau dia lupa, tapi dengan syarat belum madang ya. Belum masukkan apa-apaan ya. Kalau udah kemasukan lontong 5 bumbu kacangnya sebangkok lagi, udah kenyang tinggal double tuh mah. Nah, itu nggak sah ya. Yang kedua, meninggalkan semua yang membatalkan secara sadar tanpa paksaan ya, dan tidak awam ya. Jadi apabila dia minum karena lupa atau karena dipaksa atau karena awam, maka nggak batal puasanya ya. Jelas tuh ya. Nah, orang yang dianggap awam dalam agama tuh ada 2 ya. Yang hidup jauh dari ulama, yang kedua yang hidup di awal peradaban Islam atau baru masuk Islam. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, Pak Abdul. Pak Abdul. Jadi kalau lagi puasa itu pas subuh itu kita nggak boleh duduk. Subuh boleh tetap. Pas subuh asar itu. Kubur masukin hidup. Kan kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita disunahkan kumur-kumur dengan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya begitu banget gitu. Kumur-kumur juga kita disunahkan hirup sampai dalam. Di bulan Ramadan nggak disunahkan sampai ke dalam, dan nggak disunahkan juga sampai gitu, nggak. Cuma sekedar hidung juga begitu, sekedar gitu aja. Karena kalau mubalaghah kemasukan batal, walaupun itu disunahkan ya. Jadi detailnya itu nanti ada tuh di buku saya tuh, yang kuning, rambu-rambu Ramadan. Bagaimana cara berwudu di bulan Ramadan, kemudian mandi janabah. Misalnya kita habis hubungan badan, capean ya, karena mungkin diampul-ampul bininya. Pulang kerja kepengen udah capek, nandur. Ini diampul-ampul, lelah, ketiduran. Bangun-bangun pagi, mau nggak mau kan nih mandi untuk kodok subuhnya. Nah itu gimana nih mandinya? Nah, itu mandinya ada caranya. Kalau mandinya dengan berendam, walaupun seandainya nggak ada yang kemasukan, hukumnya makruh. Kalau mandinya dengan shower, ada yang kemasukan sengaja nggak sengaja, batal. Karena mandinya dengan shower, kecuali dengan mencibuk. Kemasukan nggak sengaja nggak batal, karena mandi wajib, dan dengan mencibuk. Itu ada aturan cara mandinya, cara mandi, cara berwudu. Pokoknya selagi mandi itu diwajibkan atau disunahkan, seperti mandi Jumat, ketika nggak sengaja kemasukan nggak batal. Tapi kalau sengaja ente masukin air, batal. Apabila ada yang tertelan, batal. Nanti di mulut ada batasannya tuh, batasan yang bisa membatalkan sampai mana ada makhraj huruf kha, ada makhraj huruf h. Nah, itu nanti dijelaskan tuh di buku yang Anda bikin nanti tinggal dibaca gitu. Ya, Subhanallah Akbar ya. Pak Abdul, ada lagi Pak Abdul? Nggak ada. Ada yang lain nanya? Nggak ada, udah. Alamak. Pak Redi nggak nanya? Nggak. Wallahu a'lam. Bisawab. Rabbana